Selamat siang, Bang Dikli dan teman-teman pemilih. Banyak sekali kita lihat saat ini postingan terkait SKM. Ya, sebenarnya apa sih itu SKM dan seberapa penting sih SKM itu? Kenapa kita harus menyelenggarakan juga gitu? Tentang SKM. Jadi SKM ini Bang, bukan susu kental manis Bang. Oh, bukan susu kental manis ya, Bukan Bang. Saya kira susu kental manis. Aduh, kalau itu enak kali lah Bang, ya kan? Ada satu kalimat yang menarik menurut saya terkait indikator. Nah, sebenarnya Bang, dalam survei kepuasan masyarakat ini, apa sih yang menjadi indikatornya? Jadi Bang, di dalam SKM ini Bang, ada 9 unsur SKM yang akan kita apain Bang? 9 unsur? 9 unsur Bang. Dan itu sudah kita buat dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam survei tersebut Bang. Termasuklah 9 unsur itu udah masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut Bang. Apa 9 unsur itu Bang? Yang pertama itu Terus saksikan Warung Ngopi Podcast KPU Batubara hanya di channel YouTube KPU Kabupaten Batubara setiap Jumat pukul 2 siang. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai teman pemilih, selamat siang. Selamat datang kembali di Warung Ngopi. Warga yuk ngumpul ngobrol pemilu atau pemilihan podcast KPU Kabupaten Batubara. Ruang bincang santai yang penuh inspirasi seputar pemilu pemilihan, demokrasi, dan peran serta masyarakat. Saya Dikli, host Warung Ngopi hari ini. Dan kali ini kita akan ngobrol santai, ngobrol seru bareng Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, Bapak Zulkarnain atau lebih akrab disapa Bang Dali. Selamat siang, Bang Dali. Selamat siang, Bang Dikli dan teman-teman pemilih. Iya. Apa kabar Bang Dali hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bang. Iya, tampak dari kecerahan wajah dan Bang. semangat pada siang hari ini, tampak Bang Dali begitu semangat menghadiri podcast hari ini. Iya, Tampak Bang. sangat siap ya Bang Dali. Siap, semangat Bang. Sekali, siap. Iya, Bang Dali, obrolan kita hari ini seputar hal-hal yang berkembang di masyarakat terkait begitu banyak kita lihat di media sosial di seluruh KPU Kabupaten KPU seluruh Indonesia. Banyak sekali kita lihat saat ini postingan terkait SKM. Ya, sebenarnya apa sih itu SKM dan seberapa penting sih SKM itu? Kenapa kita harus menyelenggarakan juga gitu? Oke, terima kasih Bang Dikli atas pertanyaannya. Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu kegiatan-kegiatan yang ada di Subag bagian perencanaan data dan informasi. Boleh, silakan Boleh, ya? Bang Dali. Oke. Jadi kami kesibukan kami saat ini di bulan-bulan sibuk kami ini ada yang pertama itu kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan ketiga. Triwulan Jadi ketiga kita ya. mempersiapkan itu Bang. Kemudian kita ada juga persiapan untuk zona integritas. Jadi ada lembar kerja evaluasinya juga udah kita persiapkan juga Bang. Dan yang ketiga yaitu masalah tentang SKM. Jadi SKM ini Bang bukan susu kental manis Bang. Oh, bukan susu kental manis ya, Bukan Bang. Saya kira susu kental manis. Aduh, kalau itu enak kali lah Bang, ya kan? Jadi apa itu Bang SKM? Bang? SKM ini adalah survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat. Iya Bang. Jadi sebenarnya Bang, kita jelaskan dulu sebenarnya dasar hukumnya apa ini? Kok ada survei kepuasan masyarakat di KPU Kabupaten Batubara khususnya Bang? Iya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di pasal 39 itu diamanatkan Bang. Setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi dalam undang-undang itu sudah dijelaskan Bang bahwa kita masyarakat itu harus diikutsertakan. Oh, berarti harus masyarakat dilibatkan. Betul ya, Bang. Makanya muncullah yang namanya survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan. Kemudian turunannya itu Bang, ada lagi Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Yaitu tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat.
Nah, kemudian KPU juga mengeluarkan surat dinas, Sekjen KPU RI mengeluarkan surat dinas nomor 2544 Bang, terkait 2544. pelaksanaan survei tersebut. Iya. Seperti itu Bang. Itu tadi dasar hukumnya ya, Dasar Bang? hukumnya Bang. Nah, sekarang ini sedikit saya jelaskan ya Bang ya. Boleh, Bang, silakan, Boleh Bang. ya. Sekarang di KPU Kabupaten Batubara, ini tahapannya ini Bang, ini kan ada berapa tahapan dalam survei kepuasan masyarakat Bang? Ada 5 tahap Bang. Yang pertama itu adalah persiapan, yang kedua itu adalah pengumpulan data, yang ketiga adalah pengolahan data, yang keempat adalah evaluasi, dan yang kelima adalah pelaporan dan publikasi. Jadi ada 5 tahap Bang. 5 tahap ya, 5 Bang? tahap. Nah, kita udah tahap kemana nih Bang? Sekarang di KPU Kabupaten Batubara sudah masuk ke tahap kedua, yaitu pengumpulan data. data. Jadi kalau persiapan itu kan Bang, itu waktu pas kita menyiapkan instrumen-instrumen pertanyaan-pertanyaan survei tersebut Bang. Kemudian berapa responden yang akan kita survei. Itu udah kita persiapkan. Kemudian sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu pengumpulan data. Tahap kedua ini range waktunya Bang, dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Gitu Bang. 1 Agustus sampai 31 Agustus. Itulah pengumpulan data Bang. Pengumpulan ini datanya, lagi Bang. proses Bang. Lagi proses. Lagi apa, proses ya? Bang. Mudah-mudahan data tersebut bisalah sampai 31 Agustus kita mendapatkan minimal 50 responden. Minimal 50 responden sampai batas waktu di 31 Agustus ya Bang. Betul Bang Iya. Dikli. Selanjutnya Bang, tadi kan sudah Abang jelaskan sedikit tentang SKM itu apa. Nah, terus tadi apa sih Bang yang mengapa ini penting gitu Bang? Mengapa SKM ini penting untuk diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Batubara gitu? Oh ya jelas lah Bang. SKM ini sangat penting ya Bang ya. Itu merupakan kan SKM ini indikator Bang. Indikator. Indikator kita bagaimana manfaat SKM ini adalah satu mengetahui kelemahan dan kekuatan kinerja kita Bang sebenarnya Bang. Di mana yang lemahnya kita, kemudian di mana yang kuatnya kita, itu bisa kita lihat Bang dari penilaian. Betul Bang, dari survei-survei tersebut nanti itu tahu mana kita yang lemah dan mana yang kuat. Itu satu Bang. Kemudian hasil survei tersebut Bang dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan Pengambilan kebijakan selanjutnya Bang. Apa tindak lanjutnya Bang? Setelah dilakukan survei kepuasan masyarakat tadi ya Bang. Betul Bang. Jadi kita tahu misalnya lemah kita di mana, kita harus perbaiki kelemahan dievaluasi tersebut. ya Bang. Dievaluasi Bang. Jadi gitu Bang, sebagai indikator untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita di mana Bang. Ya, menarik sekali teman pemilih terkait SKM ini ternyata sebagai indikator untuk mengukur bagaimana kinerja pelayanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara, nanti dari mana setelah survei ini dilaksanakan bahwasanya akan ada hasilnya ya tentu ya Bang. Betul. Hasilnya ini apakah baik atau buruk pelayanan dari KPU Batubara selanjutnya akan dievaluasi ya Bang. Betul Bang. Menarik sekali tadi Bang, ada satu kalimat yang menarik menurut saya terkait indikator. Sebenarnya Bang, dalam survei kepuasan masyarakat ini apa sih yang menjadi indikatornya? Jadi Bang, di dalam SKM ini Bang, ada 9 unsur SKM yang akan kita apain Bang. 9 unsur? 9 unsur Bang. Dan itu sudah kita buat dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam survei tersebut Bang. Termasuklah 9 unsur itu udah masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut Bang. Apa 9 unsur itu Bang? Yang pertama itu persyaratan. Persyaratan Bang. Kemudian itu sistem manajemen atau mekanisme dan prosedur. Prosedurnya. Kemudian waktu penyelesaian. Kemudian ada biaya atau tarif. Kemudian produk layanan. Kemudian penanganan pengaduan. Kompetensi pelaksana. Kemudian perilaku pelaksana. Serta sarana dan prasarana. Jadi faktor-faktor tersebutlah Bang yang mengapain atau mempengaruhi daripada survei kepuasan masyarakat. Seperti itu Bang. Berarti yang 9 indikator ini yang diukur atau dinilai nanti oleh masyarakat yang menggunakan layanan dari KPU Batubara ya Bang? Betul Bang. Tapi dari 9 ini Bang, kalau saya melihat Bang, ini ada 3 yang paling utama Bang. Ya, apa aja itu Bang? Yang pertama itu adalah persyaratan. Yang kedua itu adalah masalah tentang pengguna pelayanan Bang. Pelayanan kita Bang. Pelaksana pelayanan. Pelaksana pelayanan tuh misalnya sikap atau perilakunya Bang. Kemudian yang ketiga itu Bang, masalah tentang biaya atau tarif. Itu biasanya 3 faktor ini yang paling utama Bang dalam krusial survei kepuasan masyarakat ini Bang.
Berarti kalau dari 9 tadi yang harus baik itu Iya. bukan harus tiganya harus baik sendiri ya Pak, semuanya harus baik ya Bang. Bang. Tapi yang 3 ini yang lebih dominan terkait Betul. persyaratan, Betul, Bang. pelaksanaan terkait perilaku dari pemberi layanan dan biaya atau tarif yang dikenakan ketika menerima layanan ya Bang. Betul, betul Bang. Pandai kali Bang Dikli ini ya. Jelas lah Bang, kalau nggak pandai nggak bisa jadi host. Pendidikan pemilih. Iya benar Bang, kalau luar nggak pandai mana biasa bisa jadi ini. host warung ngopi nih Bang. Untung teman Abang Sidalih Bang. Selanjutnya kan Bang, tadi kan kita sudah bicara apa itu SKM, terus apa itu indikator dari SKM-nya sudah kita bicarakan. Betul. Bahkan tadi sudah Abang singgung terkait waktu untuk penyelenggaraan SKM, yakni dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2025. Waktu kita untuk pengumpulan data ya Betul, Bang. dari hasil survei kepuasan masyarakat. Selanjutnya Bang, apa sih Bang yang diharapkan nanti dari pengisian SKM ini gitu? Jadi yang diharapkan oleh pengisian SKM ini lah Bang, seperti yang kita jelaskan dari awal sebenarnya Bang, yang kita harapkan ini adalah bahwa kita bisa menindaklanjuti terkait apa kelemahan-kelemahan di pelayanan kita. Jadi kita bisa memperbaiki apa-apa kelemahan dari pelayanan kita, dan kita bisa mempertahankan di mana kekuatan-kekuatan di dalam pelayanan kita. Jadi dasarnya sebenarnya itu Bang. Memperbaiki dan mempertahankan layanan. Betul. Memperbaiki jika ada yang kurang, Ada yang mempertahankan jika ada yang baik. Betul Bang. Selanjutnya Bang, ini kan tadi kan survei kepuasan masyarakat ini kan ditujukan kepada seluruh masyarakat ataupun lembaga yang menggunakan layanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara. Betul. Nah, bagaimana Bang masyarakat bisa ikut berperan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat ini? Gitu? Mantap kali pertanyaan Abang nih. Iya, kan kalau kita bilang isi survei kepuasan masyarakat, bagaimana masyarakat mengisinya kalau belum tahu dia surveinya bagaimana gitu Bang? Survei kepuasan masyarakat ini Bang Dikli Iya. bisa dilihat di bawah ini Bang. Di bawah ini ya Bang? Ini ya Bang Kita ya. nanti nih. kasih linknya Kita berarti ya kasih Bang? linknya Kasih Bang. linknya ya, kasih linknya. Di sini ya. Iya. Nanti kita kasih linknya. Kemudian kalau bisa pun barcode-nya pun ada Bang. Kita kasih barcode nanti gitu Barcode Bang? aja. Jadi masyarakat tinggal gampang aja, tinggal klik, dah. Nanti di situ ada 9 pertanyaan yang mereka isi terkait masalah tentang pelayanan publik KPU Kabupaten Batubara Bang. Oh, berarti Ini nanti gampang Bang, nggak susah. nggak susah ya Bang? Nggak susah, berarti Bang. nanti cukup masyarakat mengklik link di bawah ini, ataupun nanti scan barcode, langsung diisi ya Bang? Iya. Ya, Bang boleh diceritakan sedikit Bang proses pengisiannya Bang secara ringkas Bang? Boleh Bang? Boleh Bang. Biar nanti kalau ada masyarakat pengguna layanan KPU Batubara bisa lebih paham dan lebih mudah dalam mengisi survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara. Oke. Oke Bang. Jadi nanti ada pas diklik link tersebut, itu ada muncul Bang. Yang pertama itu adalah pengisian email, kemudian pengisian nama lengkap, domisili, kemudian nomor WA, kemudian jenis layanan yang diterima. Itu ada pilihan Bang. Oh, berarti jenis layanan yang terima itu ada pilihannya ya Bang? Ada pilihan Bang. Ada tentang misalnya data pemilih kah, atau informasi kepemiluan kah. Nah, itu nanti ada pilihan oleh masyarakat. Kemudian itu ada 9 pertanyaan yang diajukan di link tersebut. Ada 9 pertanyaan, itu sekitar mulai dari yang 9 unsur tadi Bang. 9 unsur tadi mulai yang dari indikator tadi ya Bang? kemudian tarif atau biaya, kemudian ada waktu. Bagaimana waktu, apakah cepat dilayani oleh KPU Batubara, apakah tarif oleh KPU Batubara diadakan muncul mahalkah, murahkah, atau gratis, kan begitu Bang. Itu ada pilihannya Bang. Semua ada pilihannya ya Bang? Ada pilihannya Bang. Gampang dan simple banget Bang. Gampang dan simple. Tidak susah lah. Tidak susah ya Bang? Tidak susah Bang. Oke, berarti teman pemilih yang mau ikut kontribusi dalam pengisian survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Dali. Caranya gampang, tinggal klik link, isi data, dan isi jenis layanan yang teman pemilih gunakan, lalu isi kuesionernya ya Bang? Kuesionernya, Isinya, ada 9 pertanyaan. Ada 9 pertanyaan tadi diisi, lalu ada klik submit ya Bang? Ada, kirim. Submit, kirim langsung, selesai. Selesai. Selesai pengisian SKM yang dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara. Dan hasilnya nanti Bang akan kita berikan ke website. Jadi indikator kinerja kepuasan masyarakat itu nanti ada berarti hasilnya. nanti setelah indeksnya. kumpulkan data Betul. dari hasil surveinya ini, Nanti baru kita analisa, kemudian, baru nanti ada hasilnya. Iya, Bang. Hasilnya akan diinformasikan, diumumkan ya diumumkan, Bang. Diumumkan di pada mana aja itu masyarakat. Bang? Di website KPU. Website KPU. Kemudian di Media sosial lah, Bang, juga rata-rata. iya ya Bang. Ya, nanti teman pemilih setelah teman pemilih berkontribusi di pengisian survei kepuasan masyarakat, teman pemilih boleh nanti melihat hasil dari seberapa baik kinerja dari pelayanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara di website KPU Batubara. Betul. Dan juga media sosial resmi KPU Kabupaten Batubara. Betul. Ternyata survei kepuasan masyarakat ini menarik ya Bang untuk diulik. Betul, Bang. Diulik, dibahas karena mempengaruhi bagaimana sebenarnya kondisi real tentang pelayanan yang diberikan itu, oleh ya. KPU Kabupaten Betul, Batubara. Bang. Jadi Bang, dalam pengisian survei, dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat ini tentu ada tim yang membantu Bang Dali. Iya. Nggak mungkin kan Bang Dali sendiri aja Betul lah, nantinya Bang Bang. Dali yang buat formulirnya, Bang Dali yang mengisi kan nggak? Berarti kan Bang ada tim. Bagaimana soliditas tim Bang Dali dalam program survei kepuasan masyarakat ini Bang? Oke. Terima kasih Bang Dikli ya. Jadi tim kami namanya tim Rendatin. Di situ ada Kak Datin, Bang. Kak Datin. Kemudian ada Bang Domer. Bang Di Domer. situ, kemudian saya sendiri Bang Dali. Iya. Terus berkontribusi sama dengan komisioner kita juga. Di situ ada Pak Fight terkait masalah tentang bagaimana pembuatan survei kepuasan masyarakat ini. Jadi tim kami terus bekerja bagaimana caranya agar kemudian satu lagi Bang, Apa di itu, Bang? tim kami itu ini agak beda ya, survei kepuasan masyarakat di KPU Kabupaten Batubara ini agak beda Bang. Bedanya apa sih Bang Beda, sama Bang. KPU lain Bang? Jadi kita sekalian mensosialisasikan podcast kita Bang. Oh, Nah, jadi ada luar biasa background sekali. Bang. Iya. Di survei kepuasan masyarakat tuh background kita pakai podcast Warung Ngopi KPU Kabupaten Batubara Bang. Yang ini berarti ya Bang? Iya Oh. Bang. Jadi itu sekalian kita sosialisasikan podcast kita Bang. Ya, berarti sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui ya Bang. Iya. Itulah ide-ide daripada tim kreatif kami di data dan Dari data dan informasi. Ya, berarti soliditas tetap terjaga Tetap, dan Bang. kreativitas tetap terasah ya Bang. Iya, Bang. Iya. Ya Bang, mungkin hari ini cukup sampai di sini terkait Oke. survei kepuasan masyarakat. Teman pemilih, ayo ikut berkontribusi di survei kepuasan masyarakat. Tadi linknya sudah kita bagikan di podcast ini. Jadi teman pemilih yang mau ikut join silahkan klik link tersebut dan isi survei kepuasan masyarakatnya, nanti langsung disubmit, maka nanti akan juga kita tampilkan bagaimana skor ya Pak, skor Ya, ya Bang, nilai. skor nilai atau skor nilai yang didapatkan oleh layanan KPU Kabupaten Batubara yang diberikan selama ini. Jadi terima kasih Bang Dali Iya Bang. untuk kunjungannya pada siang hari ini di Bincang Santai Warung Ngopi Podcast KPU Batubara. Semoga SKM-nya dapat berjalan dengan lancar Amin. dan hasilnya pun memuaskan ya Bang. Betul, Bang. Iya. Terima kasih, Oke, Bang. Bang. Terima kasih. Jadi ada satu kata saya Bang. Boleh, silakan Ada Bang. beberapa yang harus kita ambil hikmahnya sebenarnya kepada masyarakat terhadap SKM ini. Jadi saya harap nanti masyarakat dapat pelayanan di kita itu harusnya bisa lebih cepat, Lebih cepat, kemudian lebih baik, lebih baik, lebih baru, lebih baru. lebih murah dan lebih sederhana. Oke. Seperti itu, Bang. Lebih Itu baik. harapan kita kepada masyarakat. Iya, berarti teman pemilih, begitu tadi harapannya Bang Dalih terkait pelayanan yang akan diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara supaya layanan kita lebih baik, lebih baru, lebih cepat, lebih murah, Lebih murah. bahkan gratis ya Gratis, Pak. Bang. Gratis ya. Makanya itu, ayo ikut berkontribusi di survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan layanan KPU Kabupaten Batubara ke depannya. Betul. Iya. Terima kasih Bang Dali atas informasi yang diberikan pada siang hari ini, sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga surveinya sukses, hasilnya bagus. Ya. Amin. Terima kasih Bang Dikli. Terima kasih Bang Dali juga. Demikian tadi bincang warung ngopi bersama Bang Dali. Teman pemilih, saya Dikli bersama seluruh tim Warung Ngopi Podcast KPU Kabupaten Batubara pamit undur diri. Ada Bang Victor, ada Bang Sapa, ada Kak Diva.
Terima kasih dan terus saksikan Warung Ngopi Podcast KPU Batubara hanya di channel YouTube KPU Kabupaten Batubara setiap Jumat pukul 2 siang. Terima kasih dan sampai jumpa.